Ini adalah aplikasi administrasi keuangan yang meliputi berita acara serah terima, nota pesanan, faktur, dan kwitansi. Cara penggunaannya sangat mudah, yaitu kita tinggal copy paste dari BKU Arkas ke aplikasi ini, maka semua administrasi yang ada di BKU otomatis jadi dan tinggal cetak. Simak tutorial berikut ini. Yang pertama, kita harus download dulu BKU dari Arkas seperti ini. Setelah di-download, kita rubah ke Excel, akan menjadi seperti ini. Nah, copy paste hanya yang ada kode barangnya ini. Untuk penarikan bank ini tidak usah yang ada kode barangnya ini. Ini kita copy paste agar mempercepat tutorial agar tidak terlalu lama. Ini sudah saya copy pastekan mulai dari tanggal, kode kegiatan, kode rekening, nomor bukti, uraian, penerimaan dan pengeluaran. Saldonya tidak usah di copy. Nah, untuk mempercepat saya kopikan ini yang berwarna merah yang ada kode barangnya, kita copy, kita masukkan ke dalam aplikasi ini di bagian data awal. Ingat, di bagian data awal. Nah, di sini ini sudah saya kopikan dari Excel ini ke dalam aplikasi ini, tinggal satu, yaitu pengeluaran. Kita paste 1 2 3. Nah, di sini ada tanda titik. Kalau tanda titik ini dalam Excel, maka penjumlahannya tidak akan berjalan. Maka kita harus menghilangkan titik ini. Maaf, kita harus menghilangkan titik ini dengan cara mereplace titik ini menjadi hilang. Nah, ini kan ada titik, kita Ctrl F, kita hilangkan tanda titik dengan kosong seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, sudah selesai. Maka titiknya tadi yang ada titik-titiknya hilang. Nah, kalau sudah titiknya hilang seperti ini, maka angka bisa dijumlahkan. Kalau ada titiknya, maka angka-angka ini tidak bisa dijumlahkan dan aplikasi ini tidak berjalan dengan normal. Setelah itu kita isi penerima ini terlampir. Ini kalau ini honor, kita kopikan ke penerima ini. Kalau di sini ada tokonya, kita bisa menambahkan toko di sini. Nah, setelah itu aplikasi sudah jadi. Nah, sekarang kita buka di home. Nah, proses pengerjaannya seperti ini. Ada di data awal, kita sudah kerjakan. Sekarang kita akan mengerjakan BKU. Nah, ini tadi data awal sudah kita copy pastekan dari Excel Arkas ke aplikasi. Nah, ini sudah selesai. Di bagian data awal sudah selesai. Lanjut kita mengerjakan di bagian BKU. Di BKU ini kita hanya mengecek. Tidak perlu mengganti-ganti apapun. Kita hanya mengecek. Nah, kita cek kalau nomor bukti ini lebih dari 1, maka uraian ini wajib diganti. Nah, ini saya ganti belanja ATK. Yang awalnya adalah hanya kertas HVS. Kertas HVS ini satu harga 2 juta kan tidak mungkin. Maka ini belanjanya nomor buktinya lebih dari 1. Kita cek apakah lebih dari 1. Nah, ini kan hanya kertas HVS. Padahal di sini kan ada beberapa macam belanja di nomor bukti yang sama. Maka di bagian BKU, di bagian yang ada jumlah nomor bukti ini kan ada 12, maka kita ganti dengan belanja ATK. Nah, seperti ini sudah diganti, berarti kalau uraiannya belanja ATK, maka keseluruhan ini bisa masuk ke dalam A2. Kita cek. Nah, ini sudah belanja ATK. Nah, ini juga harus diganti, isi ulang tabung gas. Di sini ada beberapa kali belanja. Kalau nomor buktinya lebih dari 1, maka di sini uraiannya wajib diganti. Kita cek tabung gas. Ini tadi adalah BPU nomor 14. Oke, BPU nomor 14. Nah, ini
belanja tabung gas. Kalau seperti ini, kalau sama seperti ini belanja tabung gas, bisa ditambahkan uraian bulan. Misalkan di sini belanja tabung gas diganti bulan tidak usah diganti juga tidak apa-apa kalau belanjanya sama. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu di bagian PPN di sini kita juga isi apabila dalam belanja membutuhkan pajak atau melaporkan pajak. Nah, di sini ada PPH, ada nama toko, alamat toko, dan ini keterangan. Keterangan ini uraian harus diganti ini terdeteksi apabila jumlah bukti itu lebih dari 1. Kalau hanya 1 tidak usah diganti. Nah, ini misalkan nomor buktinya lebih dari 1, ini bisa diganti, bisa tidak. Kita cek kalau herbisidanya ini belinya memang jenis yang sama, maka ini tidak bisa diganti. Tapi kalau jenisnya beda, misalkan herbisida yang satunya fungisida, nah ini wajib diganti atau ditambahkan herbisida dan fungisida seperti itu. Oke, setelah itu kita lanjut ke bagian pajak. Di sini ada pajak ATK. Bagaimana kita ini tidak otomatis ya, untuk yang bagian ini tidak otomatis, yang otomatis hanya di bagian sampai dengan penerima ini, dan penerima ini juga bisa diganti sesuai dengan nama toko. Nah, ini pajaknya, ini kita ambilkan dari data awal tadi, ini di BPU 10. BPU 10 kita cek BPU 10 apakah pajak. Oh ya, ini BPU 10 pajaknya ini kita copy ke bagian BKU, ini kita copy di bagian PPN. Kalau PPH ya PPH. Seperti contohnya ini saya hapus dulu. Belanja SSD, ini ada pajaknya. Nah, ini ada pajaknya. Belanja SSD, ini pajaknya. Ini pajaknya adalah PPH, maka kita copy ke bagian BKU, kita masukkan ke belanja SSD yang PPH. Nah, di sini seperti itu. Oke, ini adalah nama toko jika ada tokonya, misalkan toko Maju Jaya, alamat Jakarta. Nah, selesai. Oke, sampai di sini administrasi kita cek. Nah, seperti ini belanja ATK. Nah, ini bisa kita ganti-ganti sesuai dengan urutan di BKU tadi. Di BKU misalkan ini nomor urut 1 Armawati. Di bagian administrasi nomor urut 1. Nah, di sini Armawati, di sini ada fakturnya, ini Armawati, jumlahnya ini. Nah, nanti harga satuan ini kenapa kok tidak muncul, nanti kita masukkan di harga satuan. Nah, ini untuk nota pesanannya, ini kalau ATK ada pesanannya, kalau ATK ada berita acara serah terimanya. Jadi kalau honor ini tidak memakai. Oke, sekarang kita coba cek ke bagian ATK. ATK itu di bagian BKU nomor 10. Oke, ATK nomor 10. Di bagian ATK itu nomor 10. Nah, ini ATK. Nah, ini bagian ATK ada 2.295.000. Kita cek di sini ada 2.295.000. Nah, ATK di sini di bagian faktur sudah otomatis masuk. Nah, ini sudah otomatis masuk. Dari mana? Dapatnya dari data awal tadi. Nah, dari sini kita ambilkan dari sini.
Setelah itu di bagian faktur ini ada banyaknya jumlah rem dan jumlah volumenya. Di sini ada garis satuan. Dari mana dapatnya ini? Dari harga satuan ini. Di sini kita dapatkan di sini. Apabila Bapak Ibu punya Arkas, maka uraiannya bisa dimasukkan ke sini, satuannya dimasukkan di sini, dan harga satuannya di sini. Nah, nanti akan di bagian di sini, di bagian bawah sini, ini akan otomatis muncul kalau ada harga satuannya. Jadi bisa diambilkan dari RKAS. RKAS dirubah ke Excel. Setelah itu harga satuannya dimasukkan di sini. Nanti otomatis di bagian banyaknya volume ini dan satuan dan harga satuan akan otomatis terisi. Nah, seperti itu. Nah, di sini nota pesanannya juga sama, ini Bugis Media aja. Alamatnya, kepala sekolahnya ini sama dengan yang atas. Setelah itu, bagaimana jika belanjanya ini lebih dari 15? Ini belanjanya lebih dari 15, ini kita tinggal insert saja. Insert. Nah, seperti itu. Setelah itu kita blok sampai sini, kita tarik ke bawah. Oh, satu-satu berarti. Kita tarik. Ya, seperti ini. Kita tarik seperti ini. Kita tarik rumusnya. Jika nanti melebih dari 15 belanjanya, maka rumusnya ini kita tarik. Oke, tarik seperti ini. Oke, kita tarik. Kita tarik. Nanti data-data ATK ini nanti akan otomatis muncul. Nah, seperti itu untuk tutorial cara penggunaan aplikasi administrasi keuangan. Demikian tutorialnya. Apabila ada kendala nanti bisa ditanyakan lewat WA Japri. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.